siapa yang kelompok siapa yang tampil, siapa yang narasumber, siapa moderator, kemudian bagian partisipasi dari peserta. Saudara membuat aktivitas yang bertanya, yang menjawab, yang memberikan saran, dan peserta yang hadir. Siapa saja peserta yang hadir dan yang tidak hadir. Itu 4 ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini dalam bentuk PPT saja atau ada semacam modulnya. Modul dengan PPT kan berbeda. Jadi bahannya lah, bahan. Oke ya, silakan dilanjutkan. Baik. Untuk presentasi pada kelompok 1 itu oleh Saudari Muhammad Rais. Kepada Muhammad Rais dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Niswato sebagai moderator. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional, kerangka CASEL atau ini tadi. Collaborative for the social and emotional learning. Jadi, pembelajaran sosial emosional ini dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dan perkembangan. Menurut CASEL, menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah untuk membantu individu, ini termasuk anak-anak dan dewasa, mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup yang lebih baik. Menurut Elias, pembelajaran sosial emosional mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali, lalu pembelajaran sosial emosional ini dibagi dalam 5 kompetensi. Yang pertama itu ada self-awareness atau kesadaran diri. Awareness di sini adalah kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua ada self-management atau manajemen diri. Pada kompetensi ini, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Selanjutnya ada responsible decision making, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Selanjutnya, ada social awareness atau kesadaran sosial. Di sini, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda pula. Yang kelima, kompetensinya itu relationship skill atau keterampilan sosial. Kemampuan ini menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik, di sini dalam ruang kolaborasi kami membahas sebuah kasus di mana ada seseorang yang bernama Butet, adalah seorang lulusan sarjana pendidikan yang sangat mencintai ilmu pendidikan. Visinya seluruh anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang memadai supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, toleransi dalam setiap perbedaan individu. Selanjutnya. Cuman di sini Butet memiliki beberapa kekurangan kelebihan, yaitu Butet itu sulit bersosialisasi dan bergaul. Selain itu, Butet selalu bersemangat ketika dirinya menyiapkan materi atau metode pembelajaran. Kekurangan lain Butet adalah sulit mencairkan suasana. Sebelum memulai pembelajaran, Butet seringkali merasa khawatir akan respon yang akan diperolehnya saat berusaha mencarikan suasana kelas. Ia sering merasa dirinya sukar mengatur prioritas karena baginya semua hal penting dan mendesak untuk segera diselesaikan secepatnya. Jadi di sini kita diberikan 3 kasus, di mana pada kasus pertama, Butet masuk ke dalam kelas. Ia merasa sangat bersemangat pada hari pertamanya masuk kelas. Saat orientasi, Butet diberikan pengarahan menjadi wali kelas, di mana kelas ini sangat sulit dikelola. Sebagian besar anak-anaknya adalah sangat aktif dan seringkali tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh guru-guru. Mendengar hal itu, Butet mempersiapkan diri
menyusun rencana untuk membenarkan dirinya nanti. Lalu ketika mau masuk kelas, Butet merasa khawatir, namun cukup percaya diri untuk menghadapi siswa-siswanya. Pas memasuki ruangan, muncullah masalah di mana seember air jatuh ke kepala Butet dan seluruh kelas mentertawakan Butet. Seketika Butet terbelak hingga wajahnya memerah. Butet rasa ingin meluapkan kemarahannya, emosi dalam dirinya, tapi Butet hanya berjalan menuju meja guru dan langsung duduk sembari mengiringkan dirinya yang basah kuyup. Baik, itu kasus yang pertama. Di sini kami melihat bahwa masalah yang dihadapi Butet pada kasus pertama adalah dia menjadi wali kelas yang sulit dikelola. Kedua, kasus pembelajaran emosional yang sedang dihadapi Butet adalah masalah mengelola emosinya dalam kelas dalam situasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini kami mengaitkan 5 kompetensi pada kasus 1. Yang pertama kompetensi self-awareness, yaitu kompetensi mencakup kemampuan individu untuk mengenali diri, memahami diri, termasuk emosi, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai. Butet perlu mengembangkan kesadaran ini dalam memahami emosi dan responnya terhadap situasi yang menantang. Seperti ia merasa khawatir dan tidak percaya diri dalam kelas. Hal yang sudah dilakukan Butet inilah dia mempersiapkan, karena dia merasa khawatir, dia mempersiapkan dirinya dalam beberapa rencana dalam perkenalannya nanti di kelas. Selanjutnya, yang kedua ada self management. Di sini Butet perlu mengembangkan regulasi untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan yang muncul saat ia berhadapan dengan kelas yang sulit. Hal yang dilakukan Butet adalah mampu mengelola emosinya ketika mendekati kelas. Butet sedikit merasa khawatir, cuman dia cukup percaya diri untuk menghadapi apa yang terjadi dalam kelas nantinya. Selanjutnya, kesadaran sosial atau social awareness. Di sini mencakup kemampuan individu untuk memahami perspektif dan emosi orang lain, termasuk kemampuan untuk memahami perasaan siswa yang aktif dan sudah diatur. Butet di sini perlu mengembangkan kesadaran sosial untuk dapat memahami kebutuhan dan harapan siswa serta merespon secara tepat terhadap situasi yang tidak diinginkan. Saya ada keterampilan sosial. Di sini Butet yang mampu mengelola emosinya menunjukkan bahwa Butet tetap ingin menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan peserta didik walaupun sudah dikelola. Hal ini terlihat ketika masalah datang saat ember jatuh kepala Butet, dia tidak menunjukkan emosi marah atau yang menggebu-gebu atau melepaskan untuk langsung memarahi lokal tersebut. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bijaksana. Di sini Butet mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang menantang, seperti memilih strategi yang efektif untuk menangani siswa yang sudah diatur. Hal yang dilakukan Butet adalah ketika ember jatuh kepalanya, Butet mengambil keputusan dengan berjalan menuju meja, langsung sembari mengeringkan dirinya yang basah kuyup. Di sini solusi yang kami berikan terhadap kasus 1 adalah 1. Mempelajari pengelolaan diri supaya mampu mengontrol emosi dengan matang ketika menghadapi peserta didik. Yang kedua, mempelajari proses pengelolaan supaya dapat mampu memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan tidak selalu merasa melakukan sebuah kesalahan. Baik, itu untuk kasus 1. Pada kasus 2, masih dengan Butet sebagai subjek utama kita, setelah 2 bulan berlalu, semenjak hari pertama kejadian tersebut, Butet mulai terbiasa nih dengan ritme pekerjaan yang dimilikinya, meskipun dia sedikit merasa lelah dan kehilangan semangat pada bulan ketiga. Di bulan ketiga ini, jadwal penilaian masa perjalanan Butet sebagai guru. Butet merasa kesulitan mendekati diri dengan peserta didik di kelasnya. Ada 5 siswa yang selalu tidak mengumpulkan tugas dan seringkali mengabaikan peringatan yang diberikan Butet. Butet kemudian menjadi khawatir hasil evaluasi 3 bulan ini akan berpengaruh, sehingga Butet mencoba mendekati 5 siswa tersebut. Lalu ke-5 siswa tersebut sama sekali tidak mengindahkan panggilan dari Butet. Butet bingung dan merasa tidak berdaya. Jadi di sini masalah yang kami tarik dari kasus 2 adalah masalah dari Butet adalah kehilangan motivasi dalam mengajar dan kesulitan dalam menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan peserta didik. Pada kasus 2, kami juga mengaitkannya dengan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu self management atau manajemen diri. Di sini sebenarnya Butet terbukti masih mampu bertahan di sekolah tersebut.
sesudah mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Namun pada bulan ketiga, Butet kehilangan motivasi dan semangat kerja. Butet perlu memahami lagi dirinya sendiri tentang apa yang bisa mengembalikan motivasi dan semangatnya belajar. Jadi harus memberikan ke dirinya. Nah, selanjutnya ada kesadaran sosial. Pada bagian social awareness, Butet menunjukkan bahwa dirinya belum bisa memahami mengapa 5 siswa tadi tidak melupakan tugas dan seringkali mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Butet. Selanjutnya ada relationship skill atau posisi ketiga itu Butet menunjukkan bahwa belum mampu menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan peserta didik, terbukti dengan peserta didik masih tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan perintah dari Butet. Solusinya di sini, Butet harus melakukan pendekatan dengan peserta didik dengan cara meningkatkan kemampuan bersosialnya, salah satunya berinteraksi dengan peserta didik, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Baik itu untuk kasus kedua. Pada kasus ketiga, di sini kita lihat, satu semester akhirnya berhasil dilalui Butet dengan segala tantangan dan peristiwa yang sangat beragam. Butet tetap merasa senang, walau sering khawatir dirinya belum mampu menjadi seseorang yang baik untuk anak-anak. Beberapa kali di kelas, Butet sering berteriak saat ingin diperhatikan. Butet merasa bersalah karena terus berteriak-teriak di depan kelas. Namun Butet pun bingung harus bagaimana untuk menarik perhatian siswanya. Akhirnya Butet pun memutuskan untuk memberikan tugas di beberapa mata pelajaran. Hal ini dilakukan Butet dengan harapan ada siswa yang bingung dan bertanya kepada Butet. Setelah tugas tersebut diberikan, Butet menanti-nanti siswa yang akan bertanya. Namun ekspektasi di luar harapan, luar ekspektasi, kenyataannya tidak ada siswa yang bertanya. Butet kemudian merasa diabaikan dan merasa dirinya semakin tidak berdaya. Untuk kasus ketiga di sini kami lihat masalahnya adalah Butet tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kelas, tidak mampu menarik perhatian peserta didik. Lalu langkah yang dilakukan Butet untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan tugas kepada peserta didik dengan harapan peserta didik akan bingung dan bertanya. Namun strategi ini gagal. Peserta didik bertanya dan tidak mengindahkan seorang Butet. Di sini pada kasus ketiga, lihat di self manajemennya adalah Butet belum mampu untuk self manajemen dengan baik, di mana dia berteriak. Namun Butet melakukan kesadaran bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah salah. Masalah tersebut mempengaruhi kemampuan berelasinya terhadap peserta didik. Butet juga belum memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, yakni dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi solusi dari kasus ketiga di sini yaitu satu, mempelajari pengelolaan diri supaya mampu mengontrol emosi dengan matang ketika menghadapi peserta didik. Yang kedua, mempelajari proses pengelolaan kelas supaya mampu memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan tidak merasa melakukan sebuah kesalahan. Next. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan tentang pembelajaran sosial emosional dan kasus-kasus yang dialami oleh seorang Butet. Maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya dibuka sesi pertama untuk kritik, saran, dan tambahan. Kepada rekan-rekan, ada yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun tambahan, dipersilakan. Ya, kepada Saudari Nadila Rahmi Fitri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Niswatul. Di sini saya, Nadila Rahmi Fitri, ingin menambahkan untuk di permasalahan di kasus nomor 2, yaitu tambahan dari saya, permasalahannya Butet ini juga merasa khawatir akan hasil evaluasi 3 bulan mengajarnya karena 5 siswa yang mengabaikannya tersebut. Serta Butet ini merasa bingung dan merasa tidak berdaya terhadap 5 siswa yang mengabaikan Butet tersebut. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila Rahmi. Apakah ada dari rekan yang lain yang ingin memberikan tambahan, saran, ataupun kritik? Baik, jika tidak ada, kita akan masuk sesi kedua, pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan
klik raise hand pada layarnya masing-masing. Ya, kepada Saudari Mutia Faiza Apriani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Mutia Faiza Apriani dari kelompok 4. Itu ingin bertanya terkait dengan slide yang keempat. Boleh ditampilkan dulu? Komponen. Nah, menurut yang di sini pembelajaran sosial emosional ini ada 5 komponen. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan komponen pembelajaran sosial emosional ini itu dari segi pelaksanaannya. Mohon penjelasannya dikembalikan kepada moderator. Oh, baik, saya ulangi. Kelima komponen ini bagaimana menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran? Apakah seperti itu? Iya, bagaimana pelaksanaannya? Oke. Pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya kepada Saudari Izati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Izati Salsabila Madina dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, dari kasus yang telah disampaikan tadi, saya ingin bertanya apakah kelompok penyaji itu pernah mengalami hal yang serupa. Nah, jika pernah, bagaimana tindakan anggota kelompok dalam menanggapinya dan apakah sudah sesuai dengan kompetensi sosial emosional yang kita pelajari pada hari ini? Sekian. Baik, pertanyaannya saya ulangi. Apakah dari kelompok ada yang memiliki pengalaman kira-kira seperti Butet dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih kepada Saudari Izati. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Wahyudi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Sebelumnya saya Muhammad Wahyudi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu masalah yang dihadapi si Butet ini yaitunya kita ketahui yaitunya masalah percaya diri. Walaupun kita ketahui bahwa dia telah menguasai materi dengan baik. Nah, menurut kelompok penyaji, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agar memiliki percaya diri selain harus menguasai materi dengan baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi pertanyaan dari Saudara Wahyudi. Selain menguasai materi yang baik, apalagi hal yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kepercayaan diri? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Wahyudi. Sebentar. Untuk pertanyaan ini ada 3. Yang pertama ada Saudari Mutia Faiza Apriani, itu sudah dilihat di slide rekan-rekan masing-masing. Bagaimana pelaksanaan dari kelima komponen CASEL pada pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kedua dari Saudari Izati, dari kasus yang sudah disampaikan tadi, apakah penyaji ataupun kelompok pernah mengalami hal yang serupa seperti Butet? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dan lalu yang ketiga oleh Saudara Wahyudi, selain materi, apalagi harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu akan dijawab oleh Saudari Hasya Syahmi.
Maaf, untuk pertanyaan yang pertama itu akan dijawab oleh Saudari Devi Permatasari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia Faiza Apriani. Ya, pertanyaan itu bagaimana pelaksanaan dari kelima komponen KASEL tersebut pada pelaksanaan pembelajaran. Yang kita ketahui pada komponen KASEL tersebut, yang pertama itu kesadaran diri, di mana kesadaran diri tersebut kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Nah, yang saya bisa terapkan dalam saat sebelum melaksanakan pembelajaran fisika, peserta didik tersebut sadar diri akan pada hari itu pembelajaran fisika. Jadi peserta didik menyimpan pembelajaran selain pembelajaran fisika dan mengeluarkan buku, yaitu buku pembelajaran fisika. Yang kedua, peserta didik tersebut sadar diri akan membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak membuang sampah di dalam laci meja atau di dalam kelasnya. Yang kedua yaitu manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, pada manajemen diri tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini membuat pilihan yang tepat dan kontribusi pada situasi tertentu. Pada contohnya yaitu peserta didik tersebut pada saat dibagikan kelompok, mereka mengerjakan tugas masing-masing yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jadi mereka dapat membaginya secara merata dalam bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat yaitu kesadaran sosial, di mana kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Pada contohnya yaitu memberikan pada saat salah satu kelompok yang tampil, peserta didik dapat menghargai temannya yang tampil di depan dan memberikan tanggapan beserta pertanyaan kepada kelompok yang sedang tampil. Yang terakhir yaitu keterampilan sosial, di mana kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, mohon maaf, yang keempat tadi itu yaitu memberikan pendapat untuk menghargai dalam keterampilan. Yang ketiga, yang kelima, yang keempat tadi yaitu kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial itu contohnya berkontribusi dalam kelompok. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Devi Permatasari. Setelah jawaban dari kelompok 1, apakah dari rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika ada, silakan klik raise hand pada layarnya masing-masing. Sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Mutia Faiza Apriani. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Oke, terima kasih kepada Saudari Mutia Faiza Apriani. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua oleh Saudari Izati. Selain dari kasus butet yang sudah disampaikan tadi, apakah ada pengalaman penyaji yang mirip seperti kasus butet dan bagaimana cara mengatasinya? Itu akan dijawab oleh Saudari Hasya Syahmi. Kepada Saudari Hasya Syahmi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Izati, di mana pertanyaannya apakah kelompok penyaji pernah mengalami hal serupa, bagaimana cara mengatasinya. Dari beberapa kasus, saya pernah mengalaminya. Jujur tentu saja pada awal-awal mengajar, saya atau kita pasti akan semangat. Lalu pada minggu-minggu berikutnya tentu kita akan merasakan jenuh atau kurang motivasi dalam mengajar, sehingga sulit untuk menjalin komunikasi dengan beberapa siswa. Nah, contoh di kelas saya, ada siswa yang tidak mendengarkan saya dalam mengajar, lebih memilih tidur dan bermain game. Tentu
saya jadi wanti-wanti ketika DPL ingin berkunjung ke sekolah. Jadi saya merasa khawatir. Nah, sehingga saya untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan pendekatan dengan siswa tersebut di luar dan juga di dalam kelas. Sehingga minggu selanjutnya ia sudah merasa lebih percaya diri dan mau bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kira-kira segitu yang saya alami, hal yang serupa dengan Butet. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Saudari Izati. Jika ada dari rekan-rekan yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Saudari Izati. Ya baik, terima kasih atas penyampaian dari pengalamannya. Kesannya pertanyaan ketiga oleh Saudara Wahyudi. Selain menguasai materi dengan baik, apa yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan kepercayaan diri? Itu akan dijawab oleh Saudari Elsa Imelda. Kepada Saudari Elsa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wahyudi mengenai apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agar memiliki percaya diri selain harus menguasai materi dengan baik. Nah, jadi menurut saya yang harus dimiliki oleh seorang guru itu seperti kesadaran diri atau kenali diri sendiri. Nah, dengan cara ini tentunya dapat meningkatkan rasa percaya diri karena dengan mengenali diri sendiri seperti kita mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita. Nah, dari kelebihan itu bisa menanamkan rasa percaya diri kita. Dan untuk kelemahan itu bisa kita jadikan motivasi atau pembelajaran untuk bisa menjadi lebih baik lagi agar nantinya meningkatkan percaya diri kita dengan memperbaiki diri tersebut. Kemudian yang kedua, itu bisa keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial ini kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dengan kita keterampilan bersosialisasi untuk memupuk rasa percaya diri yang tinggi, hendaknya kita selalu bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif dan memiliki persamaan visi dan misi. Dengan kita selalu bergaul dengan orang yang berpikir positif, tentunya nantinya kita akan termotivasi dan memberikan pengaruh baik terhadap kita. Nah, dengan hubungan yang bisa dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang menghargai kita, bergaul dengan orang-orang yang positif dan mensupport kita, tentu dapat membuat kita termotivasi menjadi orang yang lebih baik sehingga akan dapat mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian yang ketiga itu manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur pemikiran dan perilaku kita secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, yang keempat itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian yang kelima, kesadaran sosial, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nah, untuk meningkatkan percaya diri itu dalam mengajar, kita juga bisa memperhatikan penampilan kita, karena percaya diri itu sangat penting dimiliki oleh seorang guru, karena guru akan menjadi pusat perhatian bagi semua siswanya. Dengan kita memperhatikan penampilan kita itu secara tidak sadari itu telah membangun rasa percaya diri kita. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa Imelda. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Wahyudi, apa saja yang harus dimiliki guru selain menguasai materi dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Di sini dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Guru tersebut harus selalu berpikiran positif. Walaupun ada pandangan-pandangan negatif terhadap kelas yang misalkan kita kelola di sekolah, tapi
kita harus memiliki prinsip bahwa sebenarnya setiap siswa itu sama, dan itu hanya tergantung kita bagaimana menghandle dari kelas tersebut. Dan kalau kita memiliki pemikiran tersebut, maka kita akan bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, jangan pernah marah di dalam kelas tersebut, tapi kita boleh marah kepada siswa, tapi tidak boleh mengeluarkan emosi yang meluap, tapi lakukanlah tindakan tegas mendidik. Nah, lalu yang ketiga, kita harus bisa mengikuti tren yang ada di lingkungan siswa tersebut. Nah, misalkan saat ini permainan game itu sangat marak, jadi kita bisa melakukan permainan ataupun games dengan menggabungkan materi fisika ke dalamnya. Nah, kalau kita sudah melakukan 3 hal tersebut, maka pembelajaran itu akan menjadi lancar dan kita akan bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam pembelajaran. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Saudari Khairunisa. Kepada Saudari Khairunisa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Muhammad Wahyudi. Selain menguasai materi, hal apa harus yang dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kepercayaan? Nah, untuk menjadi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, kemudian perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Kemudian yang kedua di sini adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga itu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan baik dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Kemudian baru yang keempat itu kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, dan mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Saudara Wahyudi. Dikembalikan kepada Saudara Wahyudi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Saya insyaallah berdapat. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mengundur diri. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada Bapak. Kepada Bapak dipersilakan. Oke ya, terima kasih. Kelompok 1 yang sudah menjanjikan paparan PPT-nya. Yang pertama, agar kegiatan ini kan kegiatan PPG ini lebih banyak kegiatan mandiri ini sebenarnya kan dari mahasiswa. Tetapi kita sudah diberi arahan, panduannya sudah bagus sebenarnya. Ada modul tadi yang sudah diupload ya kan. Nah, yang pertama itu dulu kita capaian pembelajarannya ya. Apakah saudara mengenal capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Apakah semuanya kenal? Berapa buah capaian pembelajarannya mata kuliah ini? Halo? CPMK-nya berapa buah? Ada 12, Pak. 12. Ica sejak kapan kenalnya CPMK ini? Barusan atau dari lama? Barusan, Pak. Nah, ini kan. Oke. Jadi semua kita sama-sama mengenal ya.
Jadi saudara, CPMK yang 12 ini itu harus melibatkan seluruh saudara tanpa kecuali. Hanya supaya perkuliahan efektif karena mengingat keterbatasan waktu, nah kita berbagi kelompok untuk mencapainya. Tetapi maksudnya itu untuk memudahkan saja. Mentang-mentang misalnya kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 tidak paham, tidak seperti itu. Jadi 12 CPMK ini kita keroyok ramai-ramai dengan melalui 5 kelompok. Oke ya. Nah, jadi kelompok 1 yang menampilkan karyanya sebenarnya buat semua. Oke ya. Untuk topik 1 ya. Coba semuanya ada baiknya. Oke, sebentar ya. Bisa Bapak dijadikan host? Dijadikan co-host? Bisa Pak, bentar Pak. Udah Pak. Bentar ya. Ini sebentar ya. Jadi Bapak selaku pengampu mata kuliah, jadi ini nanti melakukan penilaian LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, UTS dan UTS dan UAS untuk seluruh saudara ya. Nah, jadi semuanya ya. LK1 dikerjakan kan, 2, 3, 4 UTS dan UAS. Nah, ini akan dinilai nanti. Nah, sebelum ke penilaian, Bapak ingin tahu dulu, harus disepakati ya apa capaian pembelajarannya, ya. Ini harusnya di awal semester kita sepakati dulu. Awal semesternya kapan ya? Sekarang minggu keberapa? Minggu ke? Halo? Kalau S1 minggunya sekarang minggu ke-5. Kalau di PPG ini minggu berapa? Minggu ketiga, Pak. Baru minggu ketiga ya. Nah, ya. Jadi kalau minggu ketiga, ini saat yang baik kita mempelajarinya. Ini terima kasih yang sudah menginikan tadi. Upload ini. Nah, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Oke ya. Pembelajaran sosial emosional. Jadi semua kita wajib membaca modul ini, ya. Jadi modul itu memang dirancang untuk sendiri-sendiri dan kita harus bekerja sesuai dengan modul ini. Yang pertama daftar isi, lihat ya, pertemuan 1. Nah ini yang penting ini dulu apa isinya daftar tabel.
mengidentifikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah mencoba saudara ini mempraktekkan ini buat diri sendiri? Tabel ini, tabel 1-1. Halo? Ya Allah. Apakah sudah mencoba mempraktekkan ke diri sendiri pertanyaan ini? Atau Udah, ada? Pak. Ada Pak. Di LMS ada? Halo? Ya Pak. Ini di mana ini penugasannya? Sudah ada di LMS Pak. Di LMS. Mulai diri. Ada ya? Oke. Pak kembali ke depan. Kita ke CMK dulu ya. CMK. Nah, jadi ada 12 CPNK-nya. Pertama, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, toleran, multikultural, kolaboratif, peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, menguasai dan menerapkan konsep kompetensi sosial emosional. Ya, pada kasus yang dibahas ya, pada diri sendiri dan pada murid. Diri sendiri dan murid. Tetapi Bapak lihat tadi ada juga pada masyarakat. Ya. Mampu memetakan kompetensi sosial emosional siswa peserta didik. Nah, kompetensi sosial emosional peserta didik, mampu merencanakan tujuan pengembangan kompetensi sosial peserta didik. Jadi tentu kita harus paham tentang konsep dari kompetensi sosial emosional itu apa dan bagaimana pengukurannya. Ya. Apakah ada rubrik untuk mengukur kompetensi sosial emosional siswa di modul ini? Halo? Halo? Ada nggak rubriknya? Modul. Masih ada di luar ini terdengar bisik-bisik. Ini nggak tahu nih, kita bahas modul sekarang nih. Ya, jadi setelah pelajari modul ini, ya, ini kasusnya ini diri sendiri siswa, ada juga nih siswa ya. Bapak lihat tadi ada juga masyarakat. Ya, dipelajari ini semua. Oke, nah, 5 kompetensi tadi sudah dibahas ya, 5 tadi. Yang 5 itu ada kesadaran diri, manajemen diri, respon diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan sosial. Tahu diri ya. Jadi dengan diri ini banyak nih, tahu diri, kurang percaya diri, atau percaya diri. Ya. Ya, Pak. Nah, ini yang 12 nih harus dipahami ya. Nah, ini ada assessment cell. Ini. Kan ada asesmennya kan. Kelompok berapa itu yang menggunakan assessment cell? Apakah per kelompok atau per orang, per mahasiswa? Per kelompok. Per kelompok.
per individu, ini individu atau kelompok ini assessment cell ini? Harusnya setiap kita kan? Dan ini sendiri siswa. Setiap topik mahasiswa mengerjakan LKS sudah. Topik mengikuti alur Merdeka Belajar. Oke ya. Jadi saudara ini hati-hati ini kan. Ternyata kata merdeka itu banyak makna. Ya. Kalau dalam kampanye merdeka itu pasti PDIP. Tapi merdeka ini di sini dibikinkan tadi istilahnya, ya. Kita bahas kalau orang yang paham prinsip dia tidak akan terpengaruh. Tapi yang tidak paham prinsip, Bapak kira akan tersesat. Merdeka, apa yang diucapkan merdeka itu dengan tradisi. Jadi refleksi mulai dari sini sampai dengan aksi nyata, manusia akan mempraktikkan materi yang diberikan. Dosen bisa menambahkan tugas atau proyek lain sesuai dengan kebutuhan kondisi siswa. Nah, ini ternyata dosen bisa menambahkan. Ya, ini penilaiannya ya. Ini ternyata ada kuis. Nah, kita lihat kalau tanpa kuis hanya 5%. Tapi karena ada kuis, bobotnya naik jadi 15-10%. Jadi LK saja ini hanya 5%. Kemudian UTS-nya membuat modul pembelajaran. Jadi saudara nanti membuat modul pembelajaran, membuat yang kedua membuat rancangan aksi nyata. Ini apa ini maksudnya? Apakah maksudnya modul yang dibikin ini kan diterapkan di kelas kan? Kok masih membuat rancangan kan? Terkait dengan program perubahan perilaku yang Anda lakukan sekolah, program disebut lakukan. Nah, ini program yang ini terkait. Jadi ini konsepnya, ini aplikasinya. Semacam LKPD, ini konsep LKPD. Nah, ini hasilnya kan diterapkan. Ya. Kemudian untuk topik 1, sekarang lagi membahas topik 1 ya. M, merdeka. Nah, dimulai dari diri sendiri. Oke lah. Ini termasuk kompetensi apa ini kalau kita kaitkan dengan kurikulum 2013? Kan ada spiritual, sosial, kognitif, skill. Ini termasuk apa ini? Nilai ini mahasiswa memahami tujuan pembelajaran. Yang 12 tadi ya, mahasiswa menjawab pertanyaan tentang Kasel. Ini pertanyaannya ada di mana? Nomor 2. Pertanyaannya di LMS, Pak. Di LMS? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba di screenshot apa pertanyaannya dikirim dari grup ya. Yang ketiga, mahasiswa melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan yang terhubung dengan menjawab dan pentingnya kompetensi sosial dan manajemen. Refleksi. Nah, Pak, pertanyaannya ada di modul ini, Pak. Halaman 30, Pak. Ya, coba di screenshot. Kemudian
lihat nih refleksi. Kalau kemarin refleksi diri ya, refleksi diri. Kalau ini refleksi saja. Nah, jadi salah hati-hati ini kan waktu S1 gimana sih mengukur refleksinya ini kan? Kalau itu sebuah kompetensi, kita hanya tahu kompetensi itu hanya 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini kompetensi refleksi. Jadi saya menerjemahkan kalau kompetensi refleksi diri mungkin cocoknya evaluasi. Nah, jadi kita menilai. Nah, kalau kita menilai, kalau kita melakukan penilaian itu berarti kompetensi kemampuan berpikir kritis itu kan. Kritis. Jadi kita ukur diri kita sendiri, tetapi ada acuannya. Sehingga kita secara jujur mengakui ini kelebihan dan ini kekurangan kita. Itu refleksi namanya. Mahasiswa mempelajari link materi tentang kaset dan kompetensi sosial. Ini lihat nih, mulai dari sendiri ya. Pengetahuan diri. Mungkin kalau 2013 itu namanya metakognisi mungkin. Metakognisi, penilaian diri. Tapi di sini namanya merdeka. Ya. Yang kedua, eksplorasi konsep. Ini konsep berarti pengetahuan. Nah, itu tadi kompetensi sosial emosional tadi kita kan sudah mendapatkan 5 indikator ya. Cuma kalau kita melakukan pengukuran, ini yang masih ini Bapak lihat abu-abu dia kan. Jadi tingkatan kompetensi sosial emosional itu enggak keluar. Jadi biasanya kompetensi itu pengukurannya kualitatif saja, nah ada sangat baik, baik, cukup, kurang baik, tidak baik. Ya. Nah, kepada kelompok ini bisa enggak kita ukur kompetensi sosial emosional seorang siswa? Halo? Iya, Pak. Bisa enggak? Mengukur stik. Nah, mulai bingung ya. Oke. Ica. Ica, Ya, Pak. kompetensi sosial emosionalnya pada tingkat berapa? Tingkatannya? Sosial emosional apa, Pak? Kita kan membahas masalah kompetensi sosial emosional nih. Untuk diri sendiri. Nah, kalau Ica berapa skornya? Tingkatannya? Tidak ada nih saya ukur, Pak. Ya. Kemarin aja Ica menolak menjadi kesempatan apa kemarin? Asisten dosen ya. Kenapa menolak? Fokus kuliah, Pak. Oh, fokus kuliah. Dia kan sejalan. Tidak terhandle sama Nisa waktunya, Pak. Ya. Jadi Nica sudah jujur tadi belum pernah mengukur kompetensi sosial emosional diri sendiri. Oke. Nah, jadi diri sendiri saja belum pernah kan. Jangan-jangan enggak tahu. Buat semua kelas, jangan-jangan enggak tahu apa indikatornya sosial emosional itu. Memang tadi disebutkan 5, tapi kalau kita mau mengukur, kayak coba sekarang kan ada kompetensi sosial guru ya, asesmennya. Mungkin di buku pedoman ini
Coba kalau ada di ruang Zoom ini, coba di-share. Kamu lihat instrumennya, asesmennya. Atau asesmen untuk kompetensi sosial emosional ini. Nah, kita juga di samping kita mendapatkan untuk orang lain, buat kita juga ini bisa. Oke ya, ini eksplorasi konsep. Jadi ya, setelah mengenal diri sendiri, jadi eksplorasi konsep ini, konsep sosial itu apa, emosi itu apa, kompetensi apa, kemudian nanti muncul indikator, muncul di sini nanti semacam asesmen. Nah, itu mungkin eksplorasi konsep. Kemudian kolaborasi ini ya. Ini karena mengikuti Merdeka ya, Merdeka. Bapak nggak tahu nih, Merdeka ini kita modifikasi menjadi dekamer, bisa nggak? Merdeka menjadi dekamer atau remarket atau damer. Wah, boleh-boleh aja. Kan dia deskripsi sifatnya. Bukan prinsip. Ruang kolaborasi mendiskusikan topik materi pentingnya kompetensi sosial emosional pada guru dan ini kolaborasi ini kan diskusi ya. Diskusi berarti lebih ke aspek biasanya kerjasama. Jadi kalau M yang di atas itu mandiri, buat diri sendiri, individual. Nah, ini ruang kerjasama, ruang kolaborasi, diskusi. Masa melakukan analisa mengenai bagaimana kemampuan setiap akan mempengaruhi pembelajaran. Mahasiswa mendiskusikan topik materi tentang pentingnya kompetensi pada guru. Kelompok 1 ini, apakah nomor 1 ini tadi sudah dibahas? Pentingnya kompetensi sosial pada guru. Ada nggak di slide-nya? Ada, Pak. Apa kesimpulannya? Dan mengapa? Kompetensi sosial emosional ini sangat penting. Apa ya? Gimana? Sangat penting, itu habis itu. Saya belum paham ya. Halo? Iya, Pak. Berdasarkan diskusi yang sudah kami dapatkan, sosial emosional itu sangat penting untuk guru, Pak. Karena kalau emosi dari guru itu tidak baik, dia tidak akan bisa mengajarkan dalam kelas dengan baik, Pak. Emosi itu apa sih? Perasaan, Pak. Perasaan itu apa sih? Tadi dibahas kasusnya Butet, Bapak nggak ngerti Butet ini di karang-karang aja atau gimana nih? Memang sudah ada di LMS seperti itu, Pak. Dan di modul ini juga sudah ada, Pak. Apa heran kenapa tidak bisa namanya atau Siti Butet? Jadi
ada kasus sosial emosional yang lagi tren sekarang ini kan. Banyak sebenarnya. Pertama kasus Sambo. Sambo ini bisa nggak dijadikan apa kasus sosial emosional untuk masyarakat? Halo? Kalau diikuti kasus Sambonya mungkin bisa, Pak. Ica, mana perasaan Ica si Sambo mati? Bisa tidak mengikuti Gembira atau kasus sedih? Sambo itu dari awal, Pak? Kalau Rais, Hadir Pak, tidak mengikuti kasus Sambo Pak, cuman respon apakah layak dihukum mati atau tidak, setuju Pak, cuman harus diperlihatkan secara hukum matinya itu seperti apa, harus dipertontonkan kepada semua masyarakat Pak. Ditakutkan dia ya divonis hukum mati, cuman ada 10 tahun masa jadi perbaikan. perasaan Rais, emosi Rais, gembira atau sedih? Lebih ke setuju. Oke, setuju. Ya berarti positif Pak. Kasus emosi itu. Nah, jadi itu yang Bapak maksud ya. Jadi konsep tentang emosi dan sosial ini belum duduk kita bahas. Memang tadi ada 5, tetapi mungkin lebih diurai, indikatornya masih ada enggak, sehingga bisa dilakukan pengukuran. Bapak lebih senang menjadikan kasus PS ini, tes ya. Ada lagi viral sekarang drama cinta Adi dan Nisa. Itu nak mengikuti kalian tuh. Tidak sempat mengikuti Pak, fokus LMS. Astaga. Oke. Kalau tidak sempat mengikuti, Bapak tanya-tanyain juga lah. Tapi dengar-dengar ada ya, Rais? Baru pertama kali dengar Pak, kasus Nisa dan Adi ini Pak. Dari Bapak atau sebelumnya? Ya kasus baru. Dari Bapak tepatnya. Oh, dari Bapak ya. Kalau Ica? Baru dengar dari Bapak, Pak. Enggak tahu juga. Kan viral itu. Iya, Pak. Ada orang jauh-jauh dari India. Karena di PHP, katanya di PHP, ya mulai di PHP, nah, datang ke Indonesia, ke Sulawesi, jadi ke Jakarta, lalu dia ke Makassar, lalu ke Wajo. Ya. Lalu ditolak oleh dia dan keluarganya. Terkatung-katung dia di Makassar. Dan menguras emosi masyarakat Indonesia sekarang sampai ke level presiden, saudara. Ke Perdana Menteri Malaysia. Nah, Pak tanya nih, Rais gimana perasaannya Rais? Kalau Rais sebagai seorang ahli, kecewa atau biasa saja? Itu aja lah. Ya kecewa Pak. Kecewa ya. Enggak biasa aja. Kenapa kecewa? Kan ahli pelakunya. Daripada Butet tadi kan. Kalau Butet kasusnya mungkin lebih ke dia sebagai seorang guru Pak. Kalau Ali dia pengen melamar seorang gadis yang jauh di sana. Ya. Misalnya ya di balik kasusnya ini enggak usahlah ahli. Ini Rais enggak usah dari India. Rais dari Sumbar datang ke Wejo, itu kan diperlakukan seperti itu. Kecewa ya?
Ya, sedikit kecewa, Pak. Oh, sedikit kecewanya. Ya, sedikit, Pak. Karena ada beberapa hal yang bisa kita atur, ada yang tidak bisa kita atur. Mungkin ekspektasi kita bisa kita atur, tidak terlalu meninggikan ekspektasi yang kita berikan terhadap sesuatu yang kita inginkan, begitu, Pak. Ya, sedikit kecewa ya. Jadi kecewa ya. Nah, ini pengukuran ini. Jadi kalau yang pertama tadi Rais kecewa. Kecewa itu ya sangat kecewa. Sekarang sedikit. Nah, ini berubah. Kalau Ica gimana dia kasus ini? Perasaannya kan tadi masalah perasaan. Halo? Kasus Ali, Pak. Ya, Adi dan Nisa. Namanya mirip-mirip. Yang oleh India tuh. Kalau dari ceritanya, Ica juga kecewa, Pak. Oh, kecewa ya. Kalau Nisa di sana tuh dia nggak kecewa, dia membela diri kan. Dia tidak salah, dia kan. Tidak salah, dia membela diri, dia benar. Ya. Nah, ya. Karena itu contohnya nih kasus emosi kan. Ya. Jadi se-Indonesia Raya sekarang orang kecewa melihatnya itu. Nah, itu contohnya ya. Daripada kasus Butet tadi, kasus ini aja kan. Drama Ali dan Nisa. Oke, jadi siapa lagi dalamnya? Sukma ada nggak Sukma dalam nih di kelas ini? Halo? Nggak ada namanya Sukma, Pak. Oh, tidak ada dia? Sukma rombel 2, Pak. Rombel 2 ya. Yang rombel 1 yang PL-nya di 9 siapa? Halo? Mohon bantuan mohon bantuan 9 siapa saja yang PL kemarin di sana? Pak, untuk gelombang 1 atau gelombang 2, Pak? Ini 1 ya? Iya, Pak. Ya, pokoknya yang pernah PL di sana aja. Iya, Pak. Indri, Pak. Siapa lagi? Anissa Rahmi, Terus? Fatihatur Rahmi, sama Olivia, Pak. Nah, Bapak ingin tahu pengalaman saudara PL di sana itu apakah sangat menyenangkan atau menyesakkan dada? Lumayan menyenangkan, Pak. Oh, lumayan. Lumayan Perasaan. berarti cukup ya. Iya, Pak. Jangan pakai bahasa ini kan. Kenapa tidak sangat menyenangkan? Bagaimana hubungan saudara di sana itu
dengan siswa, dengan guru, dan dengan kepala sekolah? Kalau dari teman, hubungan antara dengan guru dan siswa itu baik-baik saja, Pak, dan tidak ada kendala yang terjadi. Begitu juga dengan kepala sekolah dan guru-guru sekitar yang ada di SMA 9, Pak. Sangat menyenangkan, gitu ya? Iya, sangat menyenangkan, Pak. Apa respon kepala sekolah waktu perpisahan saudara di sana? Belum ada perpisahan lagi, Pak. Karena kami lanjut PPL 2 di SMA 9, Pak. Oh, lanjut. Iya, Pak. Lanjut tetap memilih di PPL di SMA 9, Pak. Jadi tidak ada masalah gitu ya? Alhamdulillah tidak ada masalah yang terjadi secara umum, Pak. Jangan bahasa-bahasa ini berkurang. Sangat senang, cukup senang. Tadi katanya cukup. Kenapa hanya cukup? Sangat senang, Pak. Tadi katanya lumayan. Sangat senang, Pak. Jangan di PHP pula Bapaknya. Kan? Enggak, Pak. Bapak mau beritahu kelas ini ya, ini off the record nih kan. Kepala sekolah ini gondok melihat kelakuan saudara di sana itu. Tidak mau membantu sekolah, tidak mau sama datang. Itu pengakuan kepala sekolah ke Bapak. Makanya kemarin Bapak posting, Bapak nggak mau posting aja FB Bapak kunjung ke 9. Nah, jadi kalau setahu di sekolah SMA 9 tidak ada kepala sekolah. Mungkin jurusan lain, Pak. Karena kalau yang fisika selalu pagi itu datang bertemu dengan pamong langsung. Kadang ditanya sama apa, Pak? Siapa namanya yang ngomong nih? Indri, Pak. Indri selama apel di sana datangnya jam berapa? Sebelum jam 7, Pak. Terkadang jam 50, 6.45, Pak. Pernah terlambat? Kalau terlambat tidak ada, cuman izin ada waktu itu ke rumah sakit waktu itu, Pak. Masih ada juga izinnya ya. Ya. Jadi Bapak menemukan kasus masalah kepribadian dan sosial dan emosional di SMA 9. Lama Bapak di sana. Nah, ada mahasiswa lain kira-kira menurut Indri mahasiswa mana? Kurang tahu Indri, Pak. Karena mahasiswa PPG lumayan ramai, Pak. 60 ramai. Kalau Indri di sana kan sangat senang. Kalau sekolahnya gondok, dia gondok tuh bahasa emosinya apa itu? Tidak ada, Pak. Tidak, Bapak cerita nih. Oh. Gondok dia ini mahasiswa PR ini kayak jadi penyakit di sana itu, nambah kerja dia aja. Disampaikan ke Bapak. Tapi Bapak tidak posting di Facebook. Karena mungkin pula Bapak nih posting kepala sekolahnya gondok dengan mahasiswa. Nah, kira-kira mengapa
kepala sekolahnya gondok melihat mahasiswa PL, PPG di sana. Dia PPG-nya dia bandingkan pula dengan yang reguler di S1, yang S2, yang PPG ini gondok dia, muak atau apalah namanya, kurang senang gitu kan. Mungkin malah tidak senang. Nah, kira-kira apa itu, Bu Indri, dalam pelajaran ini? Halo? Indri, Iya, Pak. kompetensi apa yang coba nilai, kan ada 5 indikator tadi. Coba nilai gurunya, kepala sekolahnya itu kompetensi sosial dan emosional dari kepala sekolah itu kategorinya apa? Halo? Iya, Pak. Atau teman yang lain SMA 9, mana nama-namanya nggak ada nih? Diketik nama-nama yang PL di SMA 9. Kayak Indri sendiri secara pribadi hubungannya dengan kepala sekolah gimana? Sudah berhubungan baik, Pak. Kepala sekolah itu pendidikannya apa aja? Jurusan apa dia? Ibunya tamatan S2, Pak. S2 kimia. Kimia jurusan ibunya, Pak. Kimia atau pendidikan kimia? Gelarnya MSI, Pak. Nah, kimia itu. Punya anak berapa dia? Satu orang, Pak. Satu orang. Anaknya masih kecil atau sudah kuliah? Sudah besar anak ibunya, Pak. Ya, karena saya kurang tahu, Pak, kalau suaminya? Kurang tahu kalau suami ibu, Pak. Ya. Nah, ini contoh ya kompetensi sosial itu. Pak. Ya. Pak, ini Tia, Pak. Cynthia ini. Iya. Ya. Pak, Tia izin apa dulu Pak sama ke puskesmas, Pak. Oh ya, silakan. Terlambat nanti. Nanti Iya, Pak. Ya. Ngapain ke puskesmas, pasti sakit? Iya, sakit, Pak. Oh iya. Berobat. Oh iya. Ayo, Pak. Kasih ya. Tapi jangan ngebut-ngebut ya, nanti hilang lagi motornya. Enggak, Pak. Ayo, Pak. Tia waktu kira motor tuh sedih atau biasa saja? Itu sedih, Pak, menangis loh, Pak. Iya. Setuju Pak itu kan. Tapi apa pelajaran yang diambil habis itu? Ya, enggak mau taruh motor sembarangan lagi, Pak. Yang lain? Tuh. Ya, selalu periksa itu motor kalau mau apa udah dikunci, udah enggak teledor lagi, Pak.
Apakah kilang motor itu membuat dia miskin? Alhamdulillah Ya, enggak, Pak. Itu biasa aja, Pak. itu contohnya. Jadi Bapak tiap hari ini banyak sekali kehilangan kan. Rugi lah, kerugian. Ya, Pak, izin ya, Pak. Ya, hati-hati ya, jangan buru-buru ya. Ya, Ya. Pak. Naik motor kan naik mobil. Enggak, dia di rumah, Pak. Tadi kalau offline dia izin, Pak. Kayak Dekat, Pak. puskesmasnya naik motor kan naik mobil. Jalan kaki, Pak, dekat. Oh, dekat ya, biar sehat ya. Kayak silakan. Pak. Kayak, ini contoh kasus emosi. Dia ini pernah hilang motornya dulu kan, sedih dia kan. Nah, itu dia. Nah, jadi tingkat emosi ini Bapak nggak tahu juga nih, emosi yang bagus itu yang seperti apa. Apakah kita menangis saat hilang motor atau biasa saja? Bapak juga nggak tahu. Oke, di kelompok ini harusnya sampai ke pengukuran. Nggak tahu nih asesmen ada nggak? Ini kan kita berbicara nih konsep ya. Kemudian kolaborasi kita bicarakan sekarang ini di tahap kolaborasi ya, berdiskusi ya. Berdiskusi tentang kompetensi sosial dan emosional. Jadi yang jelas belum ada melakukan pengukuran terhadap diri sendiri, terhadap siswa. Ya, Ica, nggak apa-apa lah Ica nih. Ya, Pak. Ica masih ada? Sebutkan salah satu kompetensi sosial emosional, contohnya apa? Kesadaran diri, Pak. Yang lain? Yang lain? Kesadaran diri yang Manajemen lain? diri, Pak. Apa? Manajemen Manajemen diri. diri, Pak. Yang ketiga? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya? Kesadaran sosial. Tadi ada responsibility. Kok hilang aja dia? Iya, ada responsibility. Bisi dia. Ada responsibility. Ada, Pak. Responsible decision. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ya, itu kan di dalam kompetensi mitigasi bencana, itu namanya tanggap. Kalau kesadaran diri itu siaga. Tanggap, siaga. Ada dua ya. Kemudian menyadarkan orang lain. Itu kan menjadi kesadaran sosial. Mengajak orang respon, tampil. Ica dulu waktu mengukur kompetensi mitigasi bencana, apa saja yang diukur? Dulu kesiapsiagaan, Pak. Nah, itu kan sama enggak dengan kesadaran? Sama, Pak. Nah, apalagi apa yang diukur? Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana, saat bencana dan sesudah bencana. Oke. Nah, sekarang siswa di kelasnya berapa orang? 36, Pak. Ada hafal nama semuanya? Enggak hafal, sudah. Nah, ini gimana nih mau membangun hubungan sosial nih? Bagaimana nih mau menjadi guru yang disayangi oleh siswa? Dari 36 itu, menurut Ica, berapa orang yang paling respon terhadap tugas-tugas? Pertanyaan. Kalau dihitung berapa orang, paling cuma 10 orang, Pak. Bukan namanya.
Yang respon itu kan. Yang pertama namanya Jihan, Pak. Terus 1. Betul. Yang kedua ada namanya Muhammad Bintang. Ya. Lalu Bintang Irawan. Lalu Dea Febriandi. 4. Lalu ada Rafif Maulana. 5. Lalu ada Aidril. 6. Lalu ada Syadril, Pak. 7. Lalu betul. Putri, Pak. 8. Ada namanya Cahaya, Pak. 9. Berapa lagi, Pak? Ica nyebut 10 kan. Salah sendiri. Ada namanya Embun, Pak. 5 orang yang kurang sadar diri. Yang pertama ada namanya Revan. 2. Lalu ada Aditya. Terus. Lalu ada Farel. Terus. Lalu ada Audia Siva. Ini respon tadi ya, respon tadi ya. Kita, maaf, kurang respon. Sama ya? Iya, Pak. Kurang respon, Pak. Ya, kurang. Oke. Oke. Coba berikan alasan refleksi mengapa ada siswa yang kurang respon, ada yang sangat respon. Yang kurang respon dulu. Mungkin kalau menurut Nisa, kenapa dia kurang respon? Yang pertama, mereka tidak paham dengan materi yang dipelajari pada saat itu, Pak. Terus? Lalu yang kedua, mereka tidak mempersiapkan diri pada saat pembelajaran, Pak. Oke. Lalu yang ketiga, mungkin ada alasan di luar, mungkin kayak mereka ada masalah di rumahnya, Pak, gitu, Pak. Coba paparkan sedikit strategi untuk meningkatkan tingkat responsibility dari siswa ini. Kalau dari Nisa, yang pertama mendekatkan diri ke siswanya tersebut, Pak. Lalu ditanya apa masalah mereka. Lalu kalau misalkan masalahnya di luar pembelajaran, nanti Nisa arahkan ke guru BK. Tapi kalau masalahnya di dalam pembelajaran fisika, Nisa tanya bagian mana yang belum paham, lalu dijelaskan kembali, Pak. Selama PL ada nggak siswanya hilang di kelas? Ada, Pak. Kemarin itu dia kehilangan handphone. Jadi sekitar 2 minggu kurang semangat dia belajar, Pak. Itu yang Bapak tanya ya. Kurang semangat ya. Jadi sudah terjawab nih kan bahwa emosi itu mempengaruhi kegiatan belajar nomor 2 ya. Oke. Nah, tapi harusnya seorang guru profesional itu punya peta tingkat sosial emosional seluruh peserta didik di samping peta-peta yang lain. Jadi tahu sosialnya, tahu emosionalnya, tahu kemampuannya, keterampilannya, ekonominya luas. Mungkin itulah yang dimaksud dengan mengenal peserta didik secara mendalam. Yang ketiga, mahasiswa menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, ini kan diminta nih, mahasiswa nomor 3. Bapak belum lihat tadi cerita ada nih kan. Apakah semua yang di dalam ini, khususnya kelompok ini, sudah menganalisis karakteristik sosial emosional dari peserta didik? Kalau menganalisis karakter sosial emosional secara spesifik, tidak ada, Pak. Tapi menganalisis kebutuhan peserta didik ada, Pak. Yang kayak tadi ada nggak di modul presentasinya? Yang Bapak tanyain barusan. Ada nggak Tidak ada, Pak.
Dibahas Butet kan. Iya, Pak. Enaklah lihat drama ini sekarang. Drama Nisa sama Ali. Kayak film India betul, sedih. Sehingga datang artis-artis India ke Indonesia kan. Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Ya. Pak, maaf mengganggu sebelumnya, Pak. Ya, kuliahnya jadwal udah habis ya. Oh, iya, Pak. Jadi kan telat masuknya kan. Ya kita tuntaskan ini sebentar ya. Oke ya. Jadi ruang kolaborasi yang kelompok ini belum membahas yang nomor 3, yang nomor 2. Nah ini kegiatannya kan. Yang kontekstual. Nah tadi kan kita berbicara kompetensi ya. Jadi yang merdeka itu diri mungkin terkait dengan metakondisi, konsep itu pengetahuan, kognisi, kolaborasi itu kerjasama, lebih kemana dia ini kan. Kemudian ada kontekstual. Ini kontekstual ini biasanya berkait dengan pengetahuan faktual ini kan. Mahasiswa menyusun strategi atau rancangan apa saja yang perlu dalam pembelajaran dikaitkan dengan praktis peserta didik. Nah, itu tadi khusus tentang pengetahuan tentang tingkat emosi dan sosial dari peserta didik ini. Nah, harusnya bagaimana menghadapi pembelajarannya? Kayak contoh Ica tadi ada yang hilang HP ya kan? Ya. Iya, Pak. Jadi bagaimana menyemangatinya, Ica? Kemarin itu Nisa bilang pas dia lagi kehilangan HP itu Nisa bilang kalau rezeki balik lagi, Pak. Itu aja, Pak. Dia panggil apa ke Ica, ibu atau kakak? Gimana, Pak? Panggil ke Ica-nya panggil ibu atau panggil kakak? Ibu, Pak. Oh ya. Gimana rasanya dipanggil ibu? Apa, Pak? Bagaimana perasaannya dipanggil ibu? Biasa aja nggak? Senang, Pak. Bapak tanya bagaimana perasaannya dipanggil ibu? Senang, Pak. Benar nih dipanggil senang nih panggil ibu. Mak. Kita lanjut ya. Jadi ini kontekstual. Jadi ada data karakteristik peserta didik. Nah, nanti kita merancang sebuah pembelajaran. Pak nggak tahu nih pembelajaran PEN itu yang bagus tak, yang menyenangkan ya. Cara mudah untuk menenangkan mahasiswa kehilangan HP tadi ini aja. Ini ibu ini ada 2 HP. Nah, ibu pinjamnya HP kan. Cepat gitu kan. Kita dikasih seperti yang hilang gitu kan. Tapi Ali katanya dia nak mau nikah sama yang lain, yang mau sama Nisa, tapi Nisanya nak mau kan. Jadi menguras emosi ininya. Itu kan bagus. Ya, pemahaman. Nah, jadi kompetensi pemahaman. Kalau konsep tadi lebih ke pengetahuan. Ya, ini pemahaman ya. Nggak tahu juga nih apa nih memahami, kenapa tidak mengetahui. Coba mahasiswa menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang KSEL dan kompetensi sosial manusia, kemudian melakukan diskusi, kemudian
diskusi dan sebagainya. Kelompok ini sudah menyusun instrumen tentang kompetensi emosional. Belum, Pak. Ya, kayak Ica nggak usah buru-buru, sebentar lagi. Bapak juga sangat buru-buru ini kan. Sebenarnya Bapak nggak mau kuliah hari Sabtu ini kan, tapi kalian minta-minta juga. Itu Bapak nggak emosi. Bapak emosi. Kalau mau online kuliahnya bisa hari lain, Pak. Oh jangan, hari Bapak penuh. Kayak pemahaman. Jadi diminta menyusun kisi-kisi dari sosial emosional, bikin assessment. Ya, bisa diterapkan. Nah, ini sejalan dengan D, E, dan E. Jadi kita susun konsep-konsep berkaitan dengan emosional dan sosial. Lalu kita bikin rubriknya menjadi D. Lalu rubriknya, kemudian pemahaman, begitu bikin pertanyaannya satu kesatuan, lalu kita diskusikan menjadi ruang kolaborasi, lalu K, mahasiswa mengkondisikan materi dengan topik. Nah, ini kan pengetahuan prosedural ini. Jadi ada tipe pengetahuan faktual, konseptual, prinsipal, dan prosedural. Ini angka ini ke prinsipal nih, analisis C4. Mahasiswa menganalisis kaitan materi pelajaran dengan topik materi lain di luar mata kuliah. LK4. Aksi nyata. Membuat ringkasan yang dipelajari mahasiswa melakukan merefleksikan, mahasiswa role play atau jadi kalau Bapak bayangkan ini sehubungan topik ini dengan kurikulum Merdeka ya. Kita pelajari konsep-konsepnya. Mulai dari diri sendiri dulu, kita bikin instrumen. Instrumen itu kita diskusikan di ruang kelas, lalu kita terapkan. Ya, itu kalau di kurikulum 2013 lebih kepada KD4. Ya. Nah, oke. Nah, jadi dari Merdeka ini banyak item-item ini. Kira-kira kelompok ini Rais ketuanya ya? Kelompok? Iya, Pak. Secara jujur, coba berapa persen kira-kira yang sudah dilaksanakan? Ini ada Merdeka ya, ada ini Merdeka nih kan. Nah, Merdeka di topik 1 itu sudah berapa persen kadarnya? Kalau menurut Rais, Pak, kalau disesuaikan dengan penjabaran yang Bapak lakukan tadi, masih sekitar 60%, Pak. Oh, 60% ya. 60 nilainya ya. Kira-kira lulus nggak di topik ini kan? Kuliah. Nilai 60. Anggota yang lain siapa aja kelompoknya? Jangan Rais dan Ica aja yang kenal Bapak kenal. Halo? Iya, Pak. Ya. Siapa teman-teman Ica?
Teman-teman Satu kelompok nih dia siapa nih? Sebentar. anggota kelompok atau kelompok lain, Pak? Kelompok satu aja. Elsa Imelda, Pak. Elsa Devi ada orangnya? Ada, Pak. Orangnya ada Elsa? Elsa ada, Pak. Ya? Hah? Elsa Imelda ada, Pak. Mana orangnya? Itu Ada, di Pak. Bapak ya? Elda ada? Ada, Pak. Jadi Elsa, tadi kata Rais nilainya kelompoknya baru 60. Bapak kasih Elda bonus 65, mau nggak? 65 aja nilainya. Mau, Pak. Oh ya, Pak kasih bonus. Selain Elda, siapa lagi? Devi Permatasari, Pak. Devi, ada Devi? Ada, Pak. Devi, nah, karena namanya panjang Devi Permatasari, Bapak kasih bonus 10 poin, 70. Oh, enggak. Iya, Pak. Mau ya? Siapa lagi? Aeronisa, Pak. Tanda Ica. Saya, Pak. Aeronisa ya. Aeronisa. Ini Aeronisa yang di Wajo itu ya, bukan ya? Saudaranya? Bukan, Pak. Ah, ya. Panggilannya Nisa atau Ica? Nisa, Pak. Oh, Nisa. Nisa ada enggak punya sahabat namanya Ali? Enggak. Ada punya sahabat namanya Aziz. Enggak ada, Pak. Bagaimana perasaannya terhadap Nisa yang di sana itu? Ini kan namanya Oh, sama bukan nih. Nisa, Pak. Jangan-jangan sama orangnya. Yang viral itu bukan Nisa, Pak. Iya, bagaimana nih perasaan Nisa melihat kasus ini? Nisa dan Ali itu. Iya, Pak. Senang, sedih, atau biasa saja? Positif. Gini. Ini Oh, sedih, Pak. Sama kita ya. Bapak kebayang nanti anak Bapak digituin kan. Wah, sedih banget. Oke, kita lanjut ya. Nisa dikasih nilainya 75. Terima. Tambah. Tambahin, Pak. Lebih lah, Pak, dari 75, Pak. Halo. Dikasih bonus 15. Mau ya? Ya, Pak. Tambahin, Pak. Tambahin. Ica lebih. Semuanya juga, Pak. Ica kasih 80. Mau, Ica? Mau, Pak. Kalau lebih mau lagi, Pak. Rais 82. Mau, Rais? 95 bisa, Pak. Katakan itu kan. Udah bisa, Pak. Kalau ya udah. Ya, Apa-apa. jadi saudara Rais kan sudah jujur dari 60 kan. Iya, Pak. Jadi, semua yang Bapak kasih tadi itu enggak lulus semuanya. Kan? Nilainya 83 aja baru B. Maunya berapa? 95, Pak. Ayolah. Kalau 95 gitu. Ya. Nah, ini kenapa ini berlama-lama Bapak membahas satu kasus ini. Ini semuanya ini buat yang lain-lain ya. Jadi membuat penugasan ini mengacu ke modul ini. Jadi kalau kita lihat ya di topik 1 ini ada merdeka ya. Jadi untuk
konsep emosi dan sosial ini kita urai konsep-konsep yang terkait, kita susun sebuah kisi-kisi, kita buat sebuah instrumen, kita diskusikan di ruang kolaborasi, kita aplikasikan di alam nyata, baik terhadap diri sendiri maupun siswa, dan kita kaitkan dengan yang lain. Nah, baru tugasnya itu sesuai dengan ini. Belum tentu nilainya masih kan, ya. Nah, jadi ini Bapak bahas satu ini aja ya, tapi berlaku buat yang lain. Nah, seperti apa merdeka yang lain? Nah, oke ya, cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Ya, oke ya. Alhamdulillah, ini kelompoknya jujur nih kan. Jujur, Bapak juga jujur, belum lulus. Kalau kita kaitkan dengan penilaian PPG belum lulus karena nilainya masih di bawah 83. Jadi buat semua ya, Bapak ngasih nilai A semua buat kalian, tapi mampu nak kalian meraih. Kan ada juga kami 60 aja lah, kami 75 aja lah kan. Ya kan dari. Oke, segitu aja dari Bapak. Mohon maaf nih terlambat nih kan. Bapak kembalikan ke kelompok ini. Coba buka token semuanya. Devi, Hasa, Olivi, Nikita. Khairunisa mana tadi? Khairunisa, ada Pak. Ya. Ada Pak. Jadi Khairunisa ini namanya lagi viral sekarang nih kan? Iya Ya. Pak, namanya dia viral Pak. Nisa sudah punya teman. Teman hidup. Iya. Teman udah Pak. Jangan-jangan sudah Teman suami. banyak Pak, 2 kali Pak. Kalau Cynthia tadi sudah punya anak dia kan? Ya. Oke ya. Jadi Bapak sepakat kita sama-sama sedih melihat kasus drama Nisa Ali ini ya, seperti apa endingnya nanti ya. Ini contoh pembelajaran emosional di kehidupan nyata. Tapi nanti saudara terapkan di kelas. Dan catatan ya, buat yang PL di SMA 9, Bapak sudah dapat warning ini kan, mana Indri ya, nggak tahu ini. Coba ketemu kepala sekolahnya besok, ini kan salamnya kan, lihat wajahnya kan gondok atau namanya Indri. Ya, hadir Pak. Nah, ya kan. Ya. Nah, atau ada juga orang yang nimbul kan ketemu dengan kita ini berbinar-binar wajahnya kan, tapi di belakang kita dia gondok kan. Oke, itu aja. Bapak kembalikan ke kelompok ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pembelajaran pada hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah hilang apa nih sekali? Live kan Kak? Loh.